Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ke sungai mengambil batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal susahnya mencari pekerjaan di suatu kabupaten mengakibatkan dua teman gue ini saat ini belum mempunyai pekerjaan. Jadi kesibukannya sekarang apa nih Bro Yogi? Kalau gue sih kesibukannya ya main game, duduk-duduk di rumah, ngopi, bantuin orang tua, udah kayak gitu doang di rumah. Berarti memang waktunya dihabiskan untuk Buang-buang waktu lah, buang-buang bisa waktu dibilang ya. ini juga. Kalau untuk protopel? Sama sih, tapi kalau saya sih makan, tidur, Gedein badan gitu. Berarti itu mungkin lebih ke faedah untuk body ya, lebih ke diri sendiri. gitu. biar kelihatan suburnya gitu. Untuk saat ini memang belum mempunyai pekerjaan ya. Waktu dihabiskan untuk percuma-cuma gitu. Ya cuma-cuma. Itu sebenarnya dengan hal yang tersebut rugi atau memang malah senang dengan sesuatu hal yang seperti itu? Di umur segini udah banyak teman-teman gue tuh udah ada yang nikah, udah ada yang dapetin kerjaan tetap. Di sisi lain gue mikir, gue bingung kalau ngelamar kenapa selalu gugur di tingkat akhir kayak gitu tuh. Gak tahu karena apa diri gue yang salah, apa karena memang gak ada yang megang gue kayak gitu. Kalau untuk Bro Topel? Menurut saya sih kalau rugi ya memang rugi, tapi di sini saya malu terhadap kedua orang tua saya yang untuk sekolah selalu dibiayain, jajan dibiayain, tapi pada saat setelah tamat sekolah saya nggak punya pekerjaan, malah nganggur, malah nyusahin lagi. Itu yang membuat saya merasa sedih sih. Kalau rugi ya memang kita rugi karena nggak dapat pekerjaan. Ya mau gimana lagi coba? Gitu. Daripada kita udah tahu nganggur, keluyuran gak jelas, nongkrong gak jelas kan. Jadi lebih enak mending stay di rumah. Seenggaknya udah menghindari maksiat-maksiat lah. Luaran. Oke, jadi untuk saat ini berarti memang masih bisa dibilang nganggur dan belum mempunyai pekerjaan ya. Ya. Dan tadi banyak teman-teman yang sudah menikah atau sudah mempunyai pekerjaan tetap. Itu untuk kalian berdua nih berkeinginan enggak untuk menikah dan mempunyai pekerjaan tetap atau sesuatu yang lebih baik lah intinya? Menurut saya sih kalau pengen nikah, pengen punya pekerjaan sukses itu memang cita-cita kita ya. Tapi ya siapa kita nggak mau nikah? tapi kita nggak bisa lah menyalahin takdir kan? Karena takdir sudah di tangan yang di atas gitu kan. Ya tinggal berdoa aja lah, semoga kedepannya kita Jadi lebih sukses. baik. Dan harus tetap berusaha juga. Iya. Kalau untuk Bro Yogi? Ya iyalah, siapa sih yang gak mau nikah gitu kan? Di umur udah dewasa gini, udah terbilang dewasa gitu. Kalau pekerjaan kayak gimana ya, susah sih. Kalau ibaratnya mungkin di diri gue ya banyak kekurangannya. Diri gue sendiri, gue selalu kalau gagal koreksi diri. Apa nih gue yang buat gue gagal jadi masuk keterima kerja nih kan di perusahaan apa-apa kayak gitu kan. Tapi di sisi lain banyak teman-teman ngomong kalau nggak ada yang bawa apa orang dalam gitu kan, susah memang katanya. Jadi mau gimana lagi, siapa yang mau bawa gue kan ibaratnya. Gue intinya usaha sendiri dulu lah, jangan kalau bisa mah jangan utang budi ke orang gitu kan. Berusaha dulu sendiri. Kalau masalah hasil insya Allah lah, Allah nggak bakal tidur ngeliat kita usaha udah keras kayak gitu kan. Sebetulnya sih mencari pekerjaan itu nggak susah, mencari pekerjaan itu gampang sekali. Tapi yang susah itu mencari orang dalam dan uang. Nggak ada orang dalam, nggak ada uang, nggak bisa kerja lah bro. Berarti kalau di perbincangan ini mungkin susahnya mencari suatu pekerjaan itu diakibatkan oleh orang dalam ataupun uang ya. Karena untuk mungkin banyak di perusahaan-perusahaan yang memang Mayoritas sih udah masuk mayoritas sih memang kalau kayak gitu. lo bisa kerja kalau lo punya uang, lo Iya. bisa kerja kalau lo Ada punya orang orang dalam gitu. Nah jadi untuk usaha ya mungkin untuk teman-teman sendiri itu sudah kalau dipersentasekan sudah berapa persen usaha yang dikeluarkan itu, apakah memang nggak pernah usaha buat mencari pekerjaan atau memang gue udah berusaha semaksimal gue nih cuman ya udah gue nggak terima gitu. Untuk persiapan itu tingkat persiapannya 95%. Berarti udah hampir maksimal ya. Sudah hampir maksimal. 5%-nya yang tadi kita bilang kan, nggak ada uang, nggak ada orang dalam.
95% dari membuat surat lamaran bermalam-malam, dari buat surat kesehatan, surat SKCK, kita sudah semaksimal mungkin ya. Bahkan maaf nih, bukannya apa ya, untuk membuat SKCK, membuat surat kesehatan itu malah pakai duit orang tua ya. Iya, Duit orang dari tua. mana lagi gitu kan, kita nggak ada pemasukan. Kalau untuk Bro Yogi, Kalau usaha, ngomong tentang usaha gitu kan, kalau usaha yang gue lakuin nih udah 99% kali ya. berarti udah hampir, udah maksimal banget udah ya maksimal kalau udah banget. 90%. Ya bayangin aja nih, pas lu sekolah, fotokopi ijazah kan 20 lembar itu kan. Oke. 20 lembar dilegalisir kan di tempat sekolah kan. Udah habis, bayangin tuh, 20 bayangin. Gimana ya? Gua tuh kalau tes-tes kayak gitu tuh, kalau di awal alhamdulillah, kalau di awal kayak psikotes, kayak tes tertulis kayak gitu kan. Alhamdulillah lulus. Tapi kenapa tuh? Setiap wawancara nih, habis wawancara, ntar pasti ada nih mimik-mimik ini omong-omongannya, nunggu dulu ya 2 minggu, nunggu dulu ya, ntar dipanggil lagi kalau dibutuhin. Nah, pas setiap habis wawancara pasti kayak gitu terus. Jadi ujung-ujungnya suruh nunggu, nggak dipanggil-panggil. Maksud gua kan apa kasih kejelasannya kan? Iya. Kayak gimana? Maaf, kamu nggak bisa diterima di perusahaan saya karena ini atau Ya. gimana gitu kan. Jadi kan gua nangkepnya, oh gua nih cacatnya di sini nih. Bisa gua ke depannya nanti merubah kan biar bisa lebih baik lagi. Semoga aja ke depannya kalau ini dapat sampai di tes wawancara lagi nggak gagal lagi kan kayak gitu. Berarti apa untuk yang seperti itu kayak kita di PHP-in ya, karena Iya, nggak ada di PHP-in kejelasan, itu, nggak bagus ada tuh, kejelasan PHP. setelah diwawancara udah dibiarin gitu aja gitu. Iya, disuruh nunggu-nunggu doang. Itulah susahnya kita mencari pekerjaan ya di masa sekarang, apalagi ditambah lagi kita sekarang lagi berperang dengan pandemi COVID-19. Nah, jadi tadi di awal kita berbicara tentang bahwasannya kesibukan untuk saat ini bermain game, itu menghabiskan waktu untuk tidur, makan. Kita kembali lagi ke game. Jadi yang saya tahu itu untuk game itu sendiri, kalau nggak salah itu bisa menghasilkan uang dengan game yang kita mainkan gitu. Nah, apakah untuk teman-teman sekalian memang tidak berkepikiran untuk mencari uang di game, atau memang nggak tahu caranya atau gimana? Gua dulu nih. Oke, Boleh sambil ngerokok nih. sambil boleh ngerokok ya? dong. Kita bebas di sini. Santai Iya. dulu. Jangan tegang-tegang lah. Kalau masalah main game kata orang tuh bisa dapat duit memang banyak. Yang ibaratnya maaf disebutin kayak frontal gaming, Oke. Let the Hyper, itu YouTuber kayak gitu kan. Gua kan main gamenya nih game FF nih ya, Free Fire nih. Kalau main kayak gitu ya, jujur gua tuh diomongin main game tuh cacat nop banget tuh enggak. Diomongin jago-jago banget tuh juga enggak. Jadi tuh ibaratnya gua tuh nggak mateng gitu di gamenya tuh. Jadi nggak bisa kayaknya gua. Itu nggak berusaha untuk matengin, atau memang lu udah stuck di situ-situ aja gitu? Kayaknya sudah stuck kayaknya itu. Udah stuck Tadi banget itu. nggak bisa dimatengin, makanya tadi nggak berusaha untuk menghasilkan di situ ya. Lagian juga kalau kayak jadi YouTuber gaming kayak gitu kan butuh modal itu. Satu, HP yang kita pakai kan harus gedukung itu. Nggak bisa HP kentang kan. Kalau HP kentang tuh kalau di live streaming di game pasti patah-patah itu otomatis. Patah-patah, kadang delay suaranya. Itu yang bikin gak enak. Kan orang-orang yang biasa ngeliat di YouTuber game tuh kan ngeliatin kejagoan kita cara main gitu kan. Sedangkan kita, properti kita kayak HP itu kan udah ngedukung. Kalau sambil main game, sambil live streaming pasti patah-patah. Kalau HP gua, kan juga HP kentang kan. Makanya nggak bisa gua pikir tuh udah nggak bisa lah kayaknya. Nggak bisa nih gua masuk ke dunia YouTuber gaming nih kayak gitu. Berarti memang nggak bisa, dan makanya nggak berusaha untuk berproduktif di situ ya. Susahnya mencari pekerjaan dan juga mengakibatkan sering kali ditolak di beberapa perusahaan atau di tempat-tempat kita yang sudah mendaftar. Ada nggak pengalaman pahit yang dibuat oleh perusahaan untuk diri kita yang mengakibatkan gue sakit hati nih sama perusahaan ini gitu? Ada nggak? Banyak kalau yang kayak gitu mah, banyak. Ada ini dikit cerita nih ya. Waktu itu gue dapat panggilan tes nih di suatu perusahaan itulah pokoknya lah ya. Itu gue udah sampai di tahap akhir. Terus gue lihat, gue sama orang-orang yang ngelamar tuh, ibaratnya gue nih udah ngerasa, ih masih ada nih yang di bawah gue nih di tingkat terakhir nih. Insya Allah lah gue bakal keterima, bakal masuk gitu kan. Gue udah pede nih kan, dengan apa yang gue punya tadi.
Terus nyatanya pas gue lihat di pengumuman gue nggak keterima. Taunya itu orang yang gue lihat pikir masih di bawah gue, taunya diterima gitu. Gue mikir cacat gue di mana ya? Aduh, gimana ini? Terus dia tiba-tiba dia ngomong ke gue, "Bang, lu bawaan siapa?" Di anjir kata gue juga kan. Nanyain bawaan siapa? Gue jauh-jauh dari Sumatera nih ya. Nyari kerjaan di sampai Pulau Jawa sana di Jakarta. Gak bawa pakai siapa-siapa, gak pakai orang dalam siapa-siapa. Namanya Sobat Tengkara, gue merantau ke sana, banyak sih keluarga sana kan. Tapi gue ngerantau ke sananya ngelamarnya sendiri. Kata dia nanyain kayak gitu, gue langsung ngedon dong kan. Ngedon, berarti dia nih ada megang, kata gue juga. Emang lu bawanya siapa? Ada om gue. Lu dari mana? Dari Medan, kata dia ngomong. Anjay, kata gue juga. Berarti kan di situ aja tuh udah, makanya di situ gue sakit hati. Oh, berarti kerjanya harus ada orang dalam. Kalau gak ada orang dalam sama gak ada duit, gak bakal dapet kerja nih. Dari situ aja gue udah lihat. Maaf ya Allah, gue bukannya ngejelekin orang yang diterima tadi ya, maaf banget ini. Gue tuh ngeliat secara postur ya, tinggi gue, agak berisi gue, gitu tuh badannya. Walaupun gue masih agak cungkring nih kan, tapi dia keterima gitu, aneh aja gue merasanya. Itu sih salah satu yang pahitnya. Terus yang kedua pahitnya tuh disuruh nunggu itu tuh. Gue udah berharap nunggu di rumah, sampai email gue buka-bukain terus kan. Gak ada email masuk, pesan di nomor telepon, pesan SMS, gak ada masuk, gak ada konfirmasinya gitu. Ibaratnya kayaknya gak dihargain banget ya lamaran apa usaha gua, kayak gitu gua rasanya. Berarti sangat-sangat miris ya kalau kita lihat dengan mengandalkan orang dalam untuk mencari suatu pekerjaan gitu. Kalau untuk Bro Topel, ada nggak pengalaman pahit yang mengakibatkan sakit hati selama mencari pekerjaan? Pengalaman pahit sih banyak ya, tapi ada satu satu pengalaman buat saya nggak usah sih lamar ke sana lagi ya. Itu pernah kemarin melamar di perusahaan, nggak usah disebut ya, bisa disebutin perusahaan. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore saya baru dipanggil masuk untuk pengukuran tinggi badan. Belum diukur, belum ditimbang. baru ngasih lamaran sudah ditolak. Alasannya berat badan berlebih. Harus diet. Ya memang salah saya sih. Tapi kan menurut saya pekerjaan nggak diukur dari berat badan ya. Aduh, udah sih. Ya, tapi kan setidaknya harus dites dulu ya. Seenggaknya tuh ibaratnya terima dulu lah, ibaratnya jangan gitu. Walaupun saya berat badan berlebih, tapi saya kuat kok. Mau gitu ya. Kuat dalam arti apa nih? Kuat apa nih? Kuat dalam angkat darah. Oke. Kuat dalam intinya mah mau kerja yang keras gitu ya, kerja capek ibaratnya fisik gitu ya mau. Apa nih yang mengharuskan perusahaan lu harus nerima gue nih? Jadi apa yang ada di dalam diri lo sehingga lo tuh yakin kalau perusahaan tuh harus nerima gue gitu? Ya. Gitu ya. Satu nih ya. Gue orangnya tahan dicaci gue. Oke. Tahan dicaci, dihina tahan gue. Mau diapain aja tahan. Mau diapain aja tahan. Nih, Pak, Bu, tolong nih terima gue nih. Gue orangnya nih mau dicaci kayak gimana pun asal bawain gue dalam segi hal positif, tahan gue. Tapi satu doang gue, jangan hina nama orang tua, itu aja. Kalau ibaratnya jangan, lu kerja kayak gini, gimana orang tua lu? Itu gak bisa gue tuh nerimanya yang kayak gitu tuh. Soalnya gimana ya, siapa sih yang mau orang tuanya dihina gitu kan? Satu itu tahan dicaci. Kerja, kalau masalah kinerja, gue orangnya ngeduluin apa yang diperintahin gitu tuh. Ibaratnya, woi lu harus kerjain ini, habis itu kerjain itu, Gua kerjanya harus selesai dulu baru nyantai gitu. Itu kalau gua. Berarti memang mendahulukan pekerjaan ya. Baru setelah itu baru kita mau ngapain. Ya. Andainya tadi kan lu bilang kalau gue bisa diapain aja. Tentang skill, lu tuh bisa apa sih sehingga lu yakin kalau perusahaan ini harus nerima gue gitu? Insya Allah kalau di komputer bisa gua aplikasi kayak Microsoft Word kan, Excel, PowerPoint gitu kan, ya gitu. Paling komputer lah. Berarti lebih ke komputer. Kalau seandainya untuk Bro Topel, saya orangnya bisa panas-panasan. Kalau disuruh siap. Dan juga saya ini nggak takut hitam orangnya, karena saya tipikal orang yang kerja lapangan gitu. Kerja lapangan. Itu menurut saya sih kalau saya. Untuk masalah apa itu? Skill. Sama sih Yogi, saya bisa komputer, Microsoft Word, Office, dan tentang komputer lah saya bisa. Nah, untuk yang skill lain saya belum mumpuni ya, karena gimana mau cari skill kalau terima enggak gitu. untuk perusahaan-perusahaan
skillnya mereka tuh memang lebih basic ke komputer ya, tapi walaupun kerja di lapangan juga bisa gitu ya. Siap. Oh, di mana aja yang penting kerja lah. Intinya bisa hidup. Kita nggak milih-milih dalam bidang pekerjaan. Iya. Mau di kantor, mau di OB. lapangan, OB. Iya nggak apa-apa. Kan dari langkah awal tuh Iya, karena yang terpenting buat kita itu uang. Nggak ada uang, nggak makan. Iya nggak ada uang nggak makan, Jir. Dunia keras. Orang anjir. ngomong katanya, udah kerja ini aja dulu, gak usah mikirin duit. Munafik itu. Kayak gini aja mikirnya pakai logika ya. Lu merantau kemana, ke daerah mana? Gaji lu 900 apa berapa? Nggak nyampe 1 juta ya. Dalam uang 1 juta, gua ditanya bisa makan apa enggak. Ibaratnya kayak gua nih, udah ngerokok. Kalau orang yang ngerokok nggak tahu gua. Rokok belum ibaratnya. Makan gimana? Apalagi tempat kerjanya itu butuh ongkos buat biaya ongkos gitu kan. Orang suka ngomong, terima dulu, jangan ngeliat dari gajinya dulu. Ih, kadang tuh gue suka mikir, lu kerja itu nyari apa gitu? Kalau bukan nyari gaji gitu kan? Kita mainnya per-peran aja sih, belak-belakan aja gue ngomongnya. Jadi kan bahas juga masalah tentang biaya sehari-hari ya, untuk lebih ke rokok, lebih ke makan atau segala macam. Nah jadi sekarang nganggur nih. Jadi dengan pengangguran ini lu tuh ngerokok atau makan itu dapat duit dari mana gitu? Kalau gue dapat duit rokok, duit jajan ibaratnya mau main sama teman buat beli bensin apa kan? Itu dari gue bantuin usaha orang tua gue. Orang tua gue kebetulan ada usaha dikit, usaha kecilan, jualan mie ayam. Nama mie ayamnya mie ayam Putra Tunggal tuh. Cobain. Itu baru promosi ya. Cobain. Ya itu dari situ lah. Bantuin, ngelayanin kan, ngelayanin kalau tapi sih kalau bagian gua bagian tukang bikin esnya Ke minum-minuman. ya, lebih ke minuman. Kalau bagian yang ngeracik-ngeraciknya bapak gua itu ngomong-ngomong tuh yang lapar-lapar cobain dulu dah. Iya. boleh. Kalau untuk Bro Topel, Kalau saya untuk sehari-hari pekerjaannya itu saya menjual banyu sumur ya, banyu sumur. Itu satu treatmentnya itu 10.000. berarti murah meriah ya. Ya murah meriah. Jadi dalam satu hari itu bisa terkumpul 40, 50. Cukup lah untuk jajan, untuk beli rokok, untuk pacaran ya. Masih mikir macan sih. Manusia normal, cowok normal anjir. Berarti kalau untuk percintaan itu juga meskipun Nggak bisa nganggur ditinggalin. nggak bisa ditinggalin. Iya. Gue nganggur juga gue harus pacaran. Ya, butuh cinta itu. Anjir. Tadi sudah banyak kita berbicara tentang susahnya cari pekerjaan, tentang sharing masalah pengangguran dan segala macam. Nah jadi untuk gue juga nganggur gini, gue ada sesuatu yang gue pengen lakukan gitu untuk ke depan. Untuk ke depan, untuk teman-teman gitu mau ngapain sih? Apakah tetap dengan stay dengan gue seneng nganggur nih? Apa ngelanjutin nganggur atau membuat sesuatu lah gitu? Kalau saya sih, ya saya nggak mau nganggur sih. Saya tetap akan memasukkan lamaran dan saya di sini ke depannya di dekat rumah saya itu kan banyak anak kecil yang suka main game gitu kan, main game. Kadang hotspot itu ya bang, kadang hotspot itu sama teman-temannya. Jadi saya kepikiran gini, saya akan buka warung wifi. Jadi di sana untuk kedepannya saya akan buka warung wifi dengan biaya 3.000 24 jam. Jadi kan bisa meringankan untuk anak-anak yang suka main game. Kedepannya gitu sih untuk membuka warung wifi. Berarti meskipun tadinya nggak suka game, tapi membuat wadah untuk orang-orang Ya, yang suka gitu. dengan game. Ya. Tapi bukan berarti saya nggak mau melamar pekerjaan, saya tetap akan memasukkan lamaran dari pekerjaan. Itu sembari kita menunggu diterima bekerja, juga bisa memanfaatkan waktu supaya nggak habis dengan cuma-cuma itu. Kalau untuk Bro Yogi, Kalau gue sih ini melamar pekerjaan sama kayak temen gue nih, sama Bro Topel. Tetap ngelamar, jangan yang namanya putus asa tuh jangan. Walaupun sering banyak ditolak, tetap ngelamar. Namanya rezeki kan udah ada yang ngatur dari Allah ya. Udah ada yang ngatur. Yang penting mah intinya usaha dulu kan. Terus buat ngisi waktu gua yang nganggur ini, gua mau matengin usaha yang dirintis sama orang tua gua kayak gitu. Gua tuh buat ibaratnya nauzubillah min zalik. Susah banget dapet kerjaan nih. Langkah dobrakan gua buat kedepannya tuh paling itu lanjutin usaha orang tua gua. Kayak ibaratnya biarin orang tua gua buka usahanya di rumah, gua cari tempat apa di mana ya bisa buka buat cabang. bisa buat buka cabang kayak gitu. Gua orangnya seneng keramaian, jadi ibaratnya cita-cita gua tuh sebenarnya ya pengen buat tempat nongkrong gitu, pengen buat tempat nongkrong sekalian bisa sering silaturahmi sama teman-teman lama gitu kan. Seneng gua yang gitu tuh. Jadi gua kayak intinya kayak pengen buat tempat nongkrong kayak model-model angkringan, apa warung mie ayam, apa warung kopi kayak gitu kan. Seneng gua kayak gitu. Usaha lah ibaratnya, lebih ke jalur usaha sebenarnya. Depannya itu harus ada gebrakan-gebrakan baru ya Iya. untuk menuju
menuju yang lebih baik lah ya. Sekarang mungkin dengan banyaknya perbincangan kita, mungkin pesan nih, yang pertama gue pengen tahu nih pesan kalian buat teman-teman kalian yang udah pada duluan dapat kerjaan yang tetap atau yang udah lebih mapan lah daripada kalian. Yang kedua, pesan buat teman-teman kalian yang juga sekarang sama halnya yang masih nganggur gitu. Dan yang ketiga, pesan buat perusahaan yang tadinya nolak lo gitu. Banyak amat minjir. 3 lah, nggak banyak-banyak amat. Siapa nih? Dulu kan. Untuk teman saya yang sudah sukses, jangan sombong walaupun ada pengangguran ya. Tapi alhamdulillah sih untuk teman-teman saya yang sudah sukses, nggak sombong dan masih mau temenan sama kita yang nganggur ini kan. Alhamdulillah. Tapi untuk ke depan saya ingatkan untuk teman-teman saya yang sudah sukses, jangan lupa lah kita dulu pernah mandi matang bersama. Telanjang bersama. Makan piring berdua tuh, yang pernah makan piring berdua. Jangan lupa di saat lu susah itu ada kita. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan berputus asa. Ya kita nggak tahu rezeki, maut itu kan di tangan yang di atas ya. Mungkin dengan tidak ada orang dalam, tidak ada uang, kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Ya jangan putus asa lah untuk kalian, tetap semangat. Insya Allah dengan semangat kalian akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Terakhir nih buat perusahaan. Untuk perusahaan jangan melihat dari fisik. Memang penampilan kami sih kayak gini ya, penampilan nggak bisa itu. tapi gua apa adanya. Kami bisa diandalkan dalam segi pekerjaan apapun itu kan yang kalian suruh. Insya Allah kami bisa kerjakan dengan baik. Tapi setidaknya terima dulu kami soal pengalaman. Salah nanti kami tidak akan mengecewakan perusahaan tersebut. Itu ya tadi. Kalau untuk Bro Yogi gimana? Dari mana nih? Dari teman-teman yang udah sukses dulu nih. Kalau buat teman-teman yang udah sukses, yang udah dapat kerjaan itu ya, yang udah dapat pekerjaan tetap, gajinya udah lumayan ibaratnya gitu. Jangan ngeluh lah misalnya dapat bagian tugas kerja yang capek banget. Syukurin aja, banyak bersyukur. Ingat di bawah lu tuh masih banyak yang berharap pengen jadi kayak lu gitu. Terus sama kayak Topel tadi, jangan lupa lah gitu. Kalau bisa ini mah ya, kalau bisa tuh kan ya saling perhatian sama teman, ibaratnya dalam bentuk hal, temen gue nih nganggur nih, bukan mesti harus dimasukin di perusahaan yang sama, bukan apa ngasih duit, bukan ngasih duit, Pekerjaan bukan, ibaratnya ngasih gimana ya, kegiatan yang bisa buat sibuk temen ibaratnya gitu, tapi ada hasilnya gitu kan, seenggaknya buat rokok apa gimana gitu, Yang pasti buat lebih produktif. ya. Terus apa kita Untuk teman-teman yang sama halnya dengan untuk teman-teman ya yang sama halnya kayak gue nih masih nganggur, gak usah lah namanya nyerah gitu. Walaupun gue ngebacot kayak gini ya, mana ada gue nyerah, masih gue ngelamar. Intinya ya jangan gengsi, itu aja. Kalau lu mau hidup jangan gengsi itu sama aja ngebunuh diri lu sendiri tuh. Lu gengsi, gue gengsi nih mau jadi OB, ijazah gue S1, gak bisa kayak gitu. Namanya hidup di awal itu dari nol dulu, nggak bisa kita langsung kayak naik tangga aja sih, naik tangga tangga 1 terus kedua gitu, mana bisa dari bawah langsung ke atas kecuali lift gitu kan. Iya, karena lift kan nggak ada anak tangganya itu. Setelah jangan putus asa aja lah, tetap berusaha, ikhtiar, jangan lupa berdoa. Anjay, perusahaan Untuk perusahaan lagi. untuk perusahaan, waduh ini agak keras ini urutannya anjir. Untuk perusahaan ya, buat Bapak, Ibu yang terhormat ini, yang dimanapun berada, yang dari pimpinan perusahaan apa siapalah gitu kan. Ini yang buka lowongan menerima pekerjaan ini dibutuhkan pengalaman kerja 1-2 tahun. Gimana mau dapat pengalaman, Bu, Pak? Kerja aja belum ini. Aduh, kadang-kadang gue mikir kan, gimana ini kan? Mau cari pengalaman itu ya kerja dulu, baru dapat pengalaman kayak gitu. Kadang kan suka mikir, bingung nyari pengalaman gimana. Ini sebagai saran ya, mungkin ada yang nerima ada enggak, mungkin sebagai saran gue ini ya. Kalau bisa nih, habis wawancara nih, buat bapak-bapak ibu pimpinan, kasihlah waktu training dulu lah, kayak seminggu kan, seminggu. Bisa biar gak bagi gue ya, habis wawancara suruh kerja dulu seminggu, nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting dia ngeliat dulu kinerja gue kayak gimana. Ibaratnya, wih nih, bagus nih kerjanya nih, baru diterima, baru ada gaji, baru gitu. Gak apa-apa gue kayak gitu. Nih, nggak bagus nih kerjanya si Yogi nih, udah keluarin aja, gak usah diterima. Udah nggak apa-apa juga kayak gitu. Karena kalau gua udah masuk ke dunia situ, gua seenggaknya udah dapet pengalaman. Oh, kerja di sini bagiannya kayak gini, gitu kan. Terusnya gua tuh sadar kalau gua misalnya masuk, kalau udah diterima kayak gitu terusnya dikeluarin. Gua mikir cacat gua di mana nih, mikir kan. Jadi, oh gua cacatnya di sini nih, kurang cepet kayaknya kerja gua nih.
Di situ gue bisa jadi koreksi diri gue sendiri. Ini wawancara suruh nunggu, gue ngoreksinya gimana anjir? Apa cacat di gue kan bingung. Perasaan gue di wawancara udah yang ada semaksimal di diri gue udah dikeluarin semua. Jujur gue orangnya. Anjir, mau jadi diri sendiri anjir. Ya intinya sih buat perusahaan-perusahaan bapak-bapak ibu-ibu tuh harus terima gue dulu gitu ya. Biar lo tahu dulu kinerja gue kayak apa gitu. Kayak masalah kayak cinta kan. Kenalin dulu baru tahu gitu kan. Tak kenal maka tak sayang, sama kayak perusahaan itu. Kalau nggak ngeliat kinerja kita, mana tahu dia kan gimana cara kita kerjanya. Banyak banget pesan-pesan buat teman-teman, perusahaan-perusahaan itu juga. Gue juga udah terima kasih banget untuk teman-teman gue udah mau ngobrol banyak, sharing-sharing masalah pengangguran. Gue ucapin terima kasih bro Modal, ya Yogi. Terima kasih, jangan kapok buat diundang ke tempat gue. Siap. Jangan lupa subrek nih manusia ini nih. Like. Subrek. Subscribe. Oke. Pokoknya jangan lupa buat yang sekarang bekerja jangan lupa bersyukur. Ya. Buat yang belum bekerja jangan lupa bersabar. Jangan putus asa, tetap berusaha terus semangat. Nah, terus juga buat perusahaan-perusahaan ya lu lihat dulu lah orang-orang itu dengan kinerjanya, jangan lu lihat dengan pengalamannya. Karena pengalaman itu dari pekerjaan bukan dari tempat luar gitu. Masuk. Oke, terima kasih.